Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran kita pada kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengendali proses. Jadi nanti di dalam membuat program, terutama nanti pada MATLAB atau program yang lain sebagainya, pengendali proses ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Biasanya dalam program-program tertentu itu sangat dibutuhkan sekali dalam pengendali proses. Pengendali proses di sini sebenarnya ada beberapa, tetapi yang kita bahas adalah percabangan dan perulangan. Di mana percabangan ketika program kita itu menggunakan pilihan. Jadi nanti ada beberapa alternatif pilihan, maka kita harus menggunakan percabangan. Tetapi ketika kita menggunakan perulangan, itu ketika program yang kita buat itu berupa perulangan proses. Seperti itu. Kita langsung saja lanjutkan. Percabangan yang pertama kita bisa menggunakan perintah if else. Di mana if else itu atau jika maka itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika penggunaan if else itu jika kondisinya hanya satu. Syaratnya hanya ada satu. Kalau satu kan sebenarnya dia bukan pilihan. Tetapi kita bisa menggunakan pilihan. Contohnya saja, jika lapar maka harus makan, seperti itu. Jadi jika kondisi lapar, maka sebaiknya juga makan. Tidak ada perintah yang lain kan gitu. Jadi nanti kondisi perintah yang harus dijalankan kita tulis di bawah jikanya. Kemudian jika pilihannya ada 2, jika ada 2 di sini, maka kita bisa menambahkan else. Selama begini, ketika nilainya lebih dari 70 maka lulus. Berarti di situ ada 2 pilihan. Jika nilainya lebih dari 70 dengan jika nilainya yang kurang dari 70. Ketika lebih dari 70 maka perintah apa yang dijalankan? Jika kurang dari, perintah apa yang dijalankan? Seperti itu. Nah, nanti ketika pilihannya banyak, di situ kita bisa menggunakan else if-nya. Jika makanya itu bisa kita susun banyak sekali. Makanya di sini saya tuliskan dan seterusnya. Jadi tidak mengharuskan hanya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bisa saja kita menggunakan pilihannya itu sampai 100 pilihan, nggak masalah. Jangan lupa nanti ketika ada else if, itu harus dilengkapi dengan else terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ketika else di sini tidak ada, maka perintah else if ini dia tidak bisa jalan. Nah, nanti kondisi dari dalam MATLAB itu ada beberapa, sama kayak gini. Kan dalam kondisi biasanya kita mengenalnya itu dalam bentuk operasi matematika, sama dengan. Sama dengan itu tidak boleh hanya ditulis hanya satu. Jadi sama dengan itu ya ditulisnya 2 kali sama dengan. Kenapa? Soalnya di sini ada sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau sama dengan ya depannya itu sama dengan, tidak sama dengan depannya yang simbol kayak hingga itu. Kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari saja, lebih dari saja nggak masalah. Pakai dan atau itu juga bisa ketika syaratnya itu menggunakan perangkai logika. Seperti itu. Contohnya seperti ini nanti penggunaannya. Ketika kita menggunakan penentuan jumlah SKS, di mana pilihannya ada beberapa seperti ini. Jadi kita langsung contohkan saja. Yang pertama inputnya tadi sudah saya tuliskan seperti ini. Inputnya adalah ketika penentuan jumlah SKS, di sini sudah ada langkahnya. Penentuan input misalnya masukkan nilai IPK. Jadi ini nilai IPK-nya yang sudah saya masukkan. Dengan parameternya atau variabelnya adalah N. Sekarang ke prosesnya. Prosesnya di sini kita hanya memuat percabangan saja tanpa ada proses yang lain.
Sama kita hanya mau percabangan. Di sini ada beberapa pilihan. Jika IPK lebih dari 0,25, maka dapat mengambil 24 SKS. Lebih dari 3 dapat mengambil 22, lebih dari 2,5 dapat mengambil 18, kurang dari 2,5 dapat mengambil 14. Contohnya seperti itu. Nah, nanti di sini kalau pilihannya jeda banyak, kita bisa menggunakan if, else sampai dengan n. Contohnya ketika tadi kondisinya hanya ada satu if. Kondisi itu biasanya kita menggunakan kurung. If jika n yang sebagai acuan variabel kita adalah n. Di mana tadi? Ini aja. Jadi prosesnya if untuk kondisi kita gunakan kurung aja. Tujuannya adalah untuk membedakan antara kalimat yang lain. Jika parameter kita adalah n-nya ini sebagai input, n-nya sebagai input, ini ada variabelnya. Penentunya ini, kata kuncinya di sini. Jika n lebih dari 4, sama kayak gitu, maka perintahnya apa? Coba cek lagi. Kita bisa menggunakan sama kayak gini, keterangannya dulu. Ini sama kita anggap sebagai perintah. Coba cek input Anda. Sama kayak gini. Olah-olah di sini itu adalah proses yang biasanya variabel lagi ada sama dengannya. Jadi if ini bisa kita masukkan program apapun bisa sebenarnya. Yang penting di bawah if itu adalah perintah. Nah, nanti ketika kita menggunakan ini ada variabel, untuk menampilkannya kita menggunakan display. Jadi display itu bisa digunakan untuk menampilkan suatu variabel. Ingat yang kemarin pakai gini, n kan dulu. Mau saya jalankan, maka seperti ini. Masukkan IPK Anda. Kalau di bagian sini tuh hanya ada satu pengendali, jika n-nya lebih dari 4, maka sama kayak gini, yang muncul adalah ini. Coba cek input Anda. Nah, bagaimana ketika kita memerintahkan pengguna program kita itu untuk menginputkan lagi? Ya kita tambahkan aja n-nya. Kan di sini kan sebagai acuannya adalah n-nya. Kita tambahkan lagi, kita kopikan saja, kita masukkan di bawahnya. Ini di bawahnya. Sehingga ketika kita jalankan yang di bagian sini, sama tadi menuliskan IPK, ini coba cek input Anda, masukkan IPK Anda. Jadi ada pengulangan perintah lagi. Seumpama di bagian sini saya menuliskannya 3. Ya tidak ada hasil apapun. Kenapa? Dia itu sudah n. Hanya ada satu pilihan. Jika lebih dari 4 kan gitu. Nah, untuk pilihan yang lain kita menggunakan else, if, jika, baru pilihannya. Jika n-nya yang lebih dari sama dengan 3,25, oke gini, langsung saja pakai yang lain bisa nggak langsung display? Boleh kan gitu. Display, kalau hanya kata-kata, Anda dapat mengambil 24 SKS. Sama kayak gini. Ini. Ketika saya jalankan, kita mengambil 3,5. Nih, Anda dapat mengambil 24 SKS kan seperti itu. Seperti itu. Jika 3,5 itu kan lebih dari
ini. Kita bisa menambahkan lagi untuk kriteria yang lain. Saya kopikan aja. Di sini kan ada beberapa kriteria, di mana lebih dari 3 dapat mengambil 22. Kita tambahkan saja lebih dari 3 dapat mengambil 22. Kemudian lagi lebih dari 2,5 dapat mengambil 18. Kemudian lebih dari, di sini kurang dari, atau enggak ya lebih dari semua aja, lebih dari 0 itu dapat mengambil 14. Jika kurang dari 0, else. Kan nanti di sini ada urutannya. Jika yang kurang dari 0 bagaimana? Ya kita suruh inputkan ini lagi. Jadi sama, ketika ada yang menuliskan negatif, walaupun itu kemungkinan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya mungkin orang iseng aja ketika di MATLAB-nya itu ada kurang lengkap yang punya saya. Jadi beberapa menit pasti keluar sendiri. Jadi ini tadi saya ulangi. Jika di bagian sini itu lebih dari 3, ini lebih dari 3, ini 3 dapat mengambil 22. Kemudian lebih dari 2,5 dapat mengambil 18. Kemudian yang kita masukkan lagi lebih dari 0. Walaupun di sini ada perintah kurang dari 2,5 kan, itu sebenarnya kan juga sama, lebih dari 0 dapat mengambil 14. Nanti yang lain, else, yang lain bagaimana? Yang dimasukkan adalah negatif tadi. Walaupun nanti itu nggak mungkin ada, tetapi ya kita buat jaga-jaga saja, yang namanya kita dalam men-setting program, apapun kemungkinan itu harus kita perhatikan kan gitu. Kalau di sini apapun itu sama, ada yang iseng memasukkan angka 3. Jadi program kita itu akan baik jika semua kemungkinan pengguna itu menggunakan bagaimana, itu harus kita harus kita cari. Sama ketika negatif, coba cek input Anda kan gitu. Seperti itu nanti. Jadi kita harus ya pandai-pandai dalam membuat ini. Bagaimana ketika ada yang mengiseng min 4, ada yang lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian perulangan di sini kita bisa menambahkan lagi selama ada variabel tertentu untuk mengulangi program. Sama kita batasi dulu, ini sudah selesai untuk program kita. Kayak gini. Kita bisa menambahkan perulangan. Kalau di sini sebenarnya juga sudah saya tuliskan. If else itu bisa ditambah dalam suatu perintah untuk mengulang program dengan menambahkan skrip seperti ini. Sama ini kan programnya sudah jalan. Programnya sudah jalan, kita pengen mengulang program ini kalau mereka sudah selesai dalam menuliskan. Jadi sama ada variabel baru A. Saya punya input baru. Apakah Anda ingin mengulang
mengulang program ini, biasanya kan ada perintah tanya kayak seperti ini. Nah, nanti di bagian sini ada dua pilihan. If, jika. Biasanya di bagian sini ada keterangannya. 1 iya atau 2 tidak. Seperti ini. Jadi ada perintah ya atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, angka 1 itu ya, berarti mengulang lagi. Angka 2 itu tidak. Yang lainnya itu coba cek input Anda kan gitu. Kita ambil di bagian sini kondisinya adalah A sama dengan 1. Ya, perintahnya apa? Langsung tulis saja di bagian sini adalah nama file. Nama file saya itu saya tuliskan dengan IPK. Maka di sini kita tulis cukup IPK. Gini. Jadi ini adalah nama file. Di bagian sini IPK itu adalah nama file. Sesuaikan dengan nama file kalian nanti. Kemudian ketika else if, jika A-nya sama dengan 2, A sama dengan 2, maka terima kasih. Kita displaykan aja. Terima kasih, sama kayak gitu. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Ketika ada yang memasukkan angka yang lain, cek input Anda. Display. Nah, kayak gini. Cek input Anda. Seperti ini. Kita masukkan lagi nilai A. Masukkan lagi nilai A di bawahnya. Tujuannya kan kita memerintahkan untuk cek input Anda, ya kita fasilitasi untuk input lagi kan gitu. Seperti ini. Jadi ketika ini sudah ada sama IPK-nya 2, hanya dapat mengambil 14 SKS. Ini kenapa masih ada cek input Anda? Nah, ini enternya terlalu banyak ini tadi. Cuma ini 2. Kita cek dulu. Oh ya, di sini belum ada kata input. Input. Ini juga ya. Input. Nah, di sini masih ada adzan, kita tunggu dulu. Bentar. Jadi tadi kekurangan dalam kenapa nggak bisa jalan yang di dalam MATLAB ini tadi, soalnya kan hanya belum ada perintah inputnya. Jadi kalau kita lanjutkan, kita cek dulu. Ketika IPK-nya 5, masukkan nilai Anda. Cuma ini kita ambil 2. Sama kayak gitu. Jadi di bagian sini kita mengambilnya ini. IPK Anda ketika mengulang lagi 3 dapat mengambil 22 SKS kan seperti itu. Apakah ingin mengulang lagi? Ya, sama ini 2 dapat mengambil 14 SKS. Sama di sini muncul 4. Coba cek input Anda, apakah Anda ingin mengulang program ini lagi. Jika 2, maka dia terima kasih seperti itu. Ini saya gunakan MATLAB yang baru aja. Saya kenapa yang MATLAB yang ini
ternyata kurang begitu bagus untuk trialnya. Jadi ada kendala di bagian sini, masih ada errornya. Jadi saya menggunakan MATLAB yang lebih baru aja dulu. Walaupun nanti kalian menggunakan yang MATLAB 7 nggak masalah. Jadi ini di sini nanti kan ada kendalanya jika mengecek inputnya itu sama, dia tidak bisa menampilkan. Jadi MATLAB yang 7 yang saya punyai seperti itu. Saya ganti aja, ini saya copy, ini saya kopikan, saya ganti ke MATLAB ini aja, ini yang 2009. Ini sama, saya jalankan, ini IPK tuh, jadi sama di sini 5 nih, kemudian ini 2 itu. Oh, di sini juga sama, ada masalah di inputnya 2. Terima kasih. Seperti itu nanti. Kemudian kita lanjutkan lagi. Selain if else itu ada, ya ini tugas dulu. Untuk tugas silahkan buat program tentang konversi nilai. Jadi ini tadi kan untuk penentuan jumlah SKS, sekarang ke penentuan nilai. Nilai inputnya anggap saja nanti ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dengan persentase nilai akhir seperti ini. Untuk kriterianya kalian gunakan seperti ini. Jadi ada beberapa kriteria, coba gunakan jika maka untuk membuat program ini. Dan output yang saya minta ada tulisan seperti ini. Nilai Anda adalah 78 dalam kurung angka. Nih, nilai Anda titik-titik angka, kemudian titik-titik huruf. Jadi contohnya seperti ini, 78 dalam kurung A. Jadi nanti seperti itu. Tugas yang pertama. Kita lanjutkan untuk percabangan selanjutnya. Percabangan selanjutnya yang ini tadi untuk jika maka. Kita lanjutkan percabangan berikutnya. Kita mengenal lagi yang namanya switch case. Switch case di sini hampir sama, alternatif dari if else, cuma penulisannya ada yang berbeda. Jadi kalau switch case di situ kondisinya kita tuliskan. Case yang pertama, pilihan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau yang ini tadi kita acuannya adalah jika maka. Kalau yang switch case itu sama halnya dengan variabelnya itu kita tuliskan sebagai input, case-nya pilihannya kita tuliskan. Contohnya seperti ini. Ada untuk menuliskan luas dan volume kubus. Ada 2 pilihan program. Jadi kalau switch case ini sama saya tuliskan aja JLC display lagi dan sama kayak gini. Luas dan volume kubus nanti inputnya sebenarnya sama, yaitu panjang sisi, panjang rusuk kan seperti itu. Tetapi nanti di sini saya gunakan switch case untuk pilihannya. Pilihan di mana? Apakah pengguna itu memilih hanya mencari luas kubus ataukah menggunakan volume kubus? Sehingga di sini ada langsung switch-nya. Jadi ada n-nya, variabelnya itu apa? N, sama kayak gitu. N itu berupa input.
Nah, pilihlah salah satu. Nah, di sini kita lengkapi pilihannya dulu. Display. Kalau kita memberikan pilihan, yang pertama adalah luas kubus. Kemudian yang kedua adalah displaynya itu 2 volume kubus. Sama kayak gini. Ini ada 2 pilihan yang bisa dipilih pengguna. Kita tambahkan aja di sini. Masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda. Sama kayak gini. Jadi kalau kita jalankan di sini, saya jalankan aja. Saya punya kubus. Kayak gini. Jadi luas dan volume kubus. 1 luas kubus, 2 volume kubus. Masukkan pilihan Anda. Sama saya memilih 1. Seperti kayak gitu. Kita lengkapi perintahnya. Kalau ini tadi kan masih belum ada perintah apapun, sehingga ketika kita menuliskan angka 1, ya udah dia berhenti. Nah, nanti kita bisa menggunakan ini, switch case. Switch yang sebagai acuan adalah n. Di sini adalah variabelnya. Switch, apa yang kita switch? Acuannya itu apa? N-nya. Pilihannya. Case itu adalah untuk pilihan yang sama 1. Ketika kita sudah tidak lagi menuliskan, tidak perlu menuliskan lagi n sama dengan 1, enggak. Kalau switch case langsung case saja. Kita tulis saja. Oh, untuk luas kubus bagaimana? Seperti itu. Jadi kita tambahkan program. Ini biar sama segini aja biar agak rapi. Saya tab. Di sini luas kubus. Seperti itu. Inputnya adalah S. Input panjang rusuk kubus. Rusuk kubus. Oh, kayak gini. Maka luasnya adalah luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kayak gitu. Displaynya print F luas kubus dengan panjang rusuk sama dengan nanti angka saja di bagian sini nanti ada angkanya. Saya perbesar dulu. Di bagian sini ada angka. Ingat ada persen 0,2 F sama kayak gitu. Adalah persen 0,2 F slash N, nanti biar turun. Adalah di bagian sini S variabelnya, angka yang di depan, kemudian angka yang di belakang adalah L variabelnya. Nih, sama saya N dulu, jangan lupa ada N-nya untuk pilihan. Jadi kalau kita jalankan, nih, di sini hanya ada 1. Hanya ada 1. Kenapa? Kita menuliskannya hanya ada 1 itu tadi. Maka kita pilih 1. Nih, luas kubus adalah panjang rusuk kubus 5. Luasnya adalah kayak gini. 150. Seperti itu nanti.
Jadi nanti di sini bisa saja kita tambahkan sebelum masuk sini harus CLC dulu untuk menghapus program sama ini satu. Ya nggak masalah, langsung kayak gini. Kemudian pilihan yang kedua, kalau yang satunya itu ini saya copy saja. Ini copy untuk pilihan yang kedua, case yang kedua. Nih, di sini volume. Maka untuk volumenya V itu adalah S pangkat 3. Maka di sini bukan lagi L tapi V, seperti itu. Ini bukan luas tapi kita ganti dengan volume. Pilihan ketiga, kalau di sini hanya ada itu 1, 2. Kalau kita menuliskannya 3 bagaimana? Oh ya ini kita menuliskannya 5. Ya tidak ada perintah apapun yang bisa dijalankan. Bedanya seperti itu. Kalau yang pakai if else itu kita bisa menggunakan perintah yang lain. Kalau suitcase ya harus sama. 1,2 dia nggak bisa. 1, itu ya harus pilihannya ini. Tidak ada perintah oh itu yang lain, itu nggak ada. Berbeda ketika suitcase-nya itu kita ganti. Kita ganti pakai if else, sama kayak gini. Pakai if. If sama dengan kondisinya adalah jika n-nya sama dengan 1, n sama dengan 1. Sama kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Ini sama ada else if jika n-nya sama dengan 2. Yang lain bagaimana? Else sama, cek pilihan Anda atau pilihan Anda salah. Display pilihan Anda tidak tepat, sama kayak gitu. Atau langsung yang lain bagaimana? Terima kasih. Tepat, terima kasih kan gitu. /n terima kasih. Jadi langsung keluar. Di sini ada pilihannya 3. Nih. /n-nya nggak usah. Kalau display dia nggak mau. Kalau F baru mau. Jadi ketika 1 dia ini luas kubus. Dia sama. Jadi di dalam percabangan kita bisa menggunakan suitcase atau if else. Terserah kan gitu. Biasanya lebih sering kita gunakan yaitu if else-nya. Kenapa? Soalnya yang di dalam sini ada pilihan yang lain. Ketika yang dipilih itu tidak sama. Kalau suitcase dia itu emang benar-benar harus sama. 1 ya 1, 2 ya 2. Ada perintah yang lain dia nggak mau. Seperti itu. Jadi untuk percabangan seperti itu, kita lanjutkan untuk perulangan. Ini tugas percabangannya dulu. Buatlah program untuk menentukan luas dan volume bola dengan menggunakan suitcase seperti tadi. Ini inputnya bebas, yang penting adalah pakainya suitcase, bukan if else. Kalau ini kan sudah saya rubah menjadi if else. Kemudian ke perulangan atau looping. Di sini perulangan ketika ada perhitungan yang berulang atau perintah-perintah yang berulang. Nah, nanti ada 2, for n dengan will. For n di sini yang sebagai acuan adalah ini digunakan untuk melakukan pengulangan proses yang telah diketahui jumlahnya. Jadi ini sudah diketahui jumlahnya. Kita bisa menggunakan yang kemarin array-nya, nilai awal, increment, kemudian nilai akhir. Seperti itu. Nilai awal, increment, dan nilai
akhir. Jadi kita menuliskan perulangannya. Nanti ketika perulangan itu sudah diketahui jumlahnya, kita menggunakan for n. Kita ambil contoh. Biasanya for n ini yang sering digunakan dalam orang-orang yang membuat program. Sama di sini, misalkan menambahkan bilangan kelipatan 3 dari 30 sampai dengan 100. Jadi kita ambil CLC display. Nah, kayak gini. Display kelipatan dari ini. Inputnya apa? Inputnya ini tadi, cukup nilai awal dan nilai akhir. Atau kalau sama kita mengacunya ke soal, kelipatan 3 dari 30 sampai 100. Berarti adalah inputnya pertama A. Input nilai awalnya. Nilai awal. Nih, atau suku pertama boleh. B. Input nilai akhir. Kemudian C kelipatannya. Input kelipatan. Kelipatannya berapa? Sama kayak gini. Prosesnya bagaimana? Prosesnya cukup for. Variabel kita adalah sama ada I. I-nya dari A sampai dengan incrementnya C sampai dengan B. For I. Kita menuliskan bilangannya sama pakai fprintf. Atau display dulu. Display. Biar lebih bagus pakai fprintf. Kita tuliskan dulu bilangan kelipatan dari 3 0,0f adalah kayak gini, titik-titik. Kita displaykan I-nya, display untuk I. Jadi perulangannya kayak gini, n. Kalau kita jalankan yang ini, kelipatan nilai awalnya 3 sampai dengan 100. Oh, ini 30 sampai 100 ya, ini 3. Kayak gini. Di bagian sini tertulis kelipatan dari titik-titik, kelipatan dari titik-titik, dan seterusnya. Dia kan tidak ada semua berulang. Kenapa bisa kayak gini? Lihat, fprintnya ini dia ikut berulang. Ikut berulang sehingga dia tidak boleh seperti ini. Yang berulang hanyalah I-nya yang berulang. Sehingga fprintf-nya kita harus tuliskan di atasnya. Jadi di sini adalah kelipatan dari 3
kelipatan dari 3. C adalah 2. Nah, ini kecil. Nah, gini. Jadi tulisannya hanya 1, nilai awalnya 30, nilai akhirnya 100, kelipatannya 3. Ini displaynya. Dari 30 adalah ini. Yang lain kira-kira bisa nggak ditambah yang lain? Boleh kan gitu. Saya bagaimana kalau display itu dia turunnya ke bawah? Kalau kita menggunakan fprintf di sini fprintf kayak gini. Ya kita buat dulu tempatnya, walaupun dia kosong ya kita ambil tempatnya dulu 0,0 f ini nilai awalnya 30 sampai dengan nilai akhirnya 100, kelipatannya 3 nih. Gini. Nanti biar ada komanya bagaimana? Ya kita tambah aja koma. Nah, di sini ada koma. Kita tambahkan seperti itu. Koma spasi. Di bagian atas kita ambil aja /n. Tujuannya adalah biar berada di bawah. Ini 100 lipatan 3. Nih. Jadi ketika kita membuat kelipatan, ya kita bisa menggunakan looping atau for n. For n-nya itu dia ini sampai dengan 99. Seperti itu prinsipnya. Ketika prosesnya itu sudah diketahui jumlahnya, kita menggunakan for n. Ini tadi contohnya. Tugasnya adalah buatlah deret geometri dengan inputnya suku awal, rasio, dan jumlah suku. Di sini sudah ada jumlah suku sehingga kita menggunakan for n. Jumlahnya sudah diketahui atau banyaknya suku. Kemudian yang belum diketahui adalah pakai while n tanpa diketahui jumlah perulangannya. Nah, ketika tanpa diketahui jumlah perulangannya, itu memerlukan kondisi. Jika kondisinya masih terpenuhi, maka perintah itu akan dijalankan. Jika tidak, dia keluar dengan sendirinya. Contohnya sama kayak gini. Ada perbandingan volume antara bak mandi dan ember. Ceritanya adalah kita menghitung berapa kali ember, berapa kali bak mandi itu diisi dengan ember. Kan kayak gitu. Sama ada bak mandi yang kosong, kita isi dengan air melalui ember. Berapa banyaknya ember? Nah, nanti di sini ada sebagai ketentuan. Perulangan itu akan berhenti. Kita memasukkan air ke dalam bak mandi itu akan berhenti jika volume bak mandi itu dia sudah penuh. Atau kita ambil saja nanti jika volume sudah penuh, maka dia itu berhenti. Kalau di sini kita mengambil V1 lebih besar dari 0. Nih, bak mandi. Tujuannya apa? Ketika kali yang lebih besar dari 0, kita mengambilnya ibaratnya adalah kita mengambil air dari bak mandi dengan ember akan berhenti dengan sendirinya jika volume bak mandi itu habis seperti itu. Makanya di sini ada V1 kurangi V2. Itu untuk while n. Nanti untuk tugasnya while n nanti saja. Yang penting adalah 1, 2, 3 itu dulu. Jadi untuk while n itu ketika perulangannya itu belum dipastikan berapa jumlahnya. Dan hati-hati dengan while n itu ketika kondisinya itu tidak ada yang terpenuhi, maka dia itu tidak bisa berhenti kan itu. Sama contohnya seperti ini. Jika V1 itu lebih besar dari 0, di sini V1 sama dengan V1 ditambah V2. Itu nggak mungkin
program kalian itu bisa berhenti. Saya kenapa? Kondisinya masih terpenuhi semua. Seperti itu. Makanya ini nanti perlu pembahasan khusus nanti di pertemuan selanjutnya saja. Jadi yang sekarang kita yang kenal adalah yang pertama untuk if else, kemudian dengan tugasnya ini, tugas yang pertama, kemudian pakai switch case, tugas yang kedua adalah ini tugas yang kedua, kemudian yang for n-nya tugas yang ketiga adalah ini.